Ada sebuah suara yang tidak berasal dari alat musik ataupun dari mulut manusia. Suara ini muncul dari dalam bebatuan di sebuah tempat paling misterius di dunia, Piramida Agung Giza. Dan seorang ilmuwan Prancis mengaku dia pernah mendengarnya. Tapi 3 hari setelah ia membagikan kisahnya ke publik, dia ditemukan dalam kondisi yang tak bisa dijelaskan secara medis. Bisu total, dengan tangan terbakar oleh simbol Mesir kuno. Ini bukan kisah fiksi. Ini adalah awal dari sesuatu yang seharusnya tidak kita ketahui. Namanya disamarkan sebagai Dr. L, seorang fisikawan akustik dari Prancis yang tertarik dengan bagaimana ruang kuno bisa memengaruhi resonansi suara. Pada 1983, Dr. L diundang sebagai bagian dari tim pengukuran getaran di King's Chamber, ruang utama di dalam Piramida Agung. Tapi yang ia temukan jauh dari sekadar gelombang suara biasa. Ia mengatur alat perekam suara ultrasensitif, memutar frekuensi eksperimental pada 110 Hz, lalu menunggu. Beberapa menit kemudian, ia mendengar suara dari batu, getaran halus, seperti nyanyian paduan suara yang bergema dari dinding, bukan dari alat. Dr. L menyebutnya chant des pierres, nyanyian batu. Ia mengaku tubuhnya ikut bergetar, bahkan detak jantungnya menyesuaikan ritme frekuensi itu. Ia merasa seolah berada di antara dua dunia. Dalam wawancara radio lokal, Dr. L menceritakan semuanya, sambil tertawa kecil menyebutnya hanya eksperimen iseng. Tapi 3 hari kemudian, ia menghilang dari publik. Saat ditemukan, ia duduk di rumahnya, tidak bisa berbicara. Tangannya terbakar. Tapi yang membingungkan adalah bentuk luka itu. Seperti simbol dari ukiran hieroglif Mesir. Namun tak ada jejak api, logam, atau bahan kimia. Selama berminggu-minggu ia hanya diam. Tapi saat akhirnya bisa berbicara kembali, keluarlah kata-kata asing, tidak dikenal. Bukan Prancis, bukan Arab, bahkan bukan bahasa Mesir kuno. Para ahli linguistik tidak bisa mengklasifikasikannya. Namun, irama dari suara itu menyerupai skala frekuensi suara alam. Apa sebenarnya yang terjadi dalam piramida? Apakah ini bukti bahwa bangunan kuno itu menyimpan lebih dari sekadar sejarah? Dan mengapa ada desas-desus bahwa pihak gereja melarang penelitian lebih lanjut tentang frekuensi piramida? Jika kamu penasaran, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan tinggalkan komentar. Apakah suara bisa membuka kesadaran manusia ke dimensi lain? Suara itu bukan untuk manusia, tapi manusia sudah terlalu ingin tahu. Kalimat terakhir dalam surat Dr. Lucien Marceau sebelum menghilang. Seharusnya itu hanya sebuah eksperimen kecil. Rekaman frekuensi suara dalam ruang sempit untuk menguji gema dan resonansi dinding batu kuno. Tapi hari itu, sesuatu yang seharusnya tidak bisa terdengar. 3 tahun lalu, dalam kegelapan yang pekat di dalam ruang Raja Piramida Agung Giza, seorang pria, ilmuwan terhormat dari Prancis, duduk diam dengan alat perekam suara berteknologi tinggi. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mendengarkan. Dan di tengah hening yang panjang, dinding itu, yang telah diam selama lebih dari 4.500 tahun, bernyanyi. Saksi pertama, seorang teknisi Mesir bernama Omar Said, bersumpah dia mendengar suara perempuan bersenandung dalam bahasa yang tidak manusiawi. Tapi saat rekaman diputar, tidak ada suara, hanya dengungan frekuensi statis, nyaris seperti mesin rusak. Lucien tak berkata-kata. Ia hanya menatap dinding, lama sekali. Saat mereka keluar, ia hanya berkata satu kalimat, "Apapun itu, tidak ingin kita tahu apa namanya." 3 bulan setelah kejadian itu, Lucien menggelar konferensi pers terbatas di Paris. Ia tampak lelah, kurus, dan gelisah. Tapi ia bersikeras untuk berbicara.
"Saya bukan penganut teori konspirasi," ujarnya dengan suara lirih. "Tapi suara yang kami dengar tidak berasal dari alat, ruang, atau manusia." Ia menyebutnya vocal resonance of sacred stone. Suara yang katanya hanya bisa muncul di frekuensi tertentu, saat ruang dan pikiran manusia dalam kondisi tertentu. Media menertawakannya. Sejumlah ilmuwan menyebutnya lelucon akademik. 3 hari kemudian, Lucien ditemukan di apartemennya. Hidup, tapi bisu. Tangannya terluka, membentuk pola spiral keemasan di telapak kiri. Ia tidak bisa menulis. Ia tidak bisa berbicara. Ia hanya menatap kosong keluar jendela. Dan sebelum hilang dari publik, ia sempat menggores satu kalimat di dinding kamarnya. "Jika kau dengar suaranya, jangan jawab." Apakah ini hanya cerita tentang seorang ilmuwan yang terlalu lama bermain dalam kesunyian batu tua? Ataukah ini permulaan dari sesuatu yang telah disembunyikan ribuan tahun lamanya? Sebuah ruang yang menurut legenda tidak pernah benar-benar sunyi. Lucien Marceau pertama kali tertarik pada keheningan bukan karena ia membencinya, melainkan karena ia penasaran mengapa keheningan sejati nyaris tidak pernah ada. Sebagai anak seorang pembuat lonceng gereja tua di Prancis Selatan, Lucien tumbuh di antara dentingan logam dan gaung batu. Tapi saat malam tiba dan semua suara berhenti, ia kerap mendengar getaran samar dari balik tembok rumah tuanya. Bukan suara manusia, bukan pula binatang. Suara yang ia sebut napas batu. Ketika beranjak dewasa, rasa ingin tahunya tak padam. Ia menempuh pendidikan di École Normale Supérieure, menekuni bidang fisika suara dan arkeoakustik, bidang langka yang meneliti bagaimana bangunan kuno berinteraksi dengan gelombang suara. Bukunya yang paling terkenal, The Geometry of Echo, menjadi rujukan dalam studi tentang resonansi ruang suci seperti gereja, kuil, dan makam kuno. Ia percaya bahwa arsitektur kuno tidak hanya dibangun untuk tempat tinggal, tapi juga untuk mendengar. Di dalam kapel tua di Normandia, Lucien pernah berujar kepada mahasiswanya, "Ruang spiritual dibangun untuk memperkuat suara jiwa. Frekuensi doa bisa mengguncang langit jika ruangan mengizinkannya." Ia menemukan bahwa banyak ruang ibadah kuno, dari gereja Romawi hingga kuil Mesopotamia, memiliki struktur khusus yang memperkuat suara pada frekuensi 110 hingga 120 Hz. Frekuensi yang, menurutnya, dapat menstimulasi bagian otak yang mengatur emosi spiritual. Lucien mulai obsesif. Ia membandingkan pola suara dalam bangunan suci di Eropa dengan piramida di Amerika Latin, bahkan reruntuhan kuil bawah tanah di Turki. Tapi yang selalu memikatnya adalah satu bangunan yang belum pernah ia kunjungi, Piramida Agung di Giza. Pada tahun 2017, sebuah konferensi internasional diadakan oleh Universitas Kairo, bertajuk Reverberation and Rituals in Ancient Architecture. Lucien diundang untuk menjadi pembicara utama. Tapi bukan itu yang membuatnya bersemangat. Ia ditawari akses eksklusif untuk melakukan eksperimen suara di dalam Piramida Agung, sesuatu yang sangat jarang diberikan pada peneliti asing. Selama bertahun-tahun, banyak yang mencoba meneliti suara dalam piramida, tapi hasilnya selalu samar. Lucien percaya pendekatannya berbeda. Ia tidak hanya akan merekam suara, ia ingin memancing suara yang tersembunyi. Lucien sempat mengirim makalah awal ke sejumlah lembaga, termasuk sebuah universitas Katolik di Roma, tentang teorinya mengenai frekuensi spiritual dalam bangunan kuno. Ia yakin bahwa para arsitek masa lalu memahami gelombang suara secara mistik. Namun, dokumennya ditolak dengan alasan bahwa penelitiannya mendekati wilayah teologi spekulatif. Beberapa kolega bahkan memperingatkannya bahwa gereja tidak akan menyukai gagasan bahwa batu bisa berdoa. Tapi bagi Lucien, penolakan hanyalah bukti.
bahwa ia berada di jalur yang belum pernah dijelajahi. Malam sebelum ia masuk ke dalam piramida agung, Lucien mencatat dalam jurnalnya, "Aku tidak tahu suara macam apa yang akan kudengar, tapi jika benar piramida ini adalah alat suara, maka selama ini kita tidak hanya membangun monumen, kita membangun telinga." Dengan alat perekam, mikrofon ultrasonik, dan pengukur tekanan udara, ia memasuki ruang raja sendirian. Tekanan atmosfer terasa berbeda. Udara seakan diam, namun padat. Ia duduk di tengah ruangan, menyalakan alat, mengatur frekuensi awal, menunggu. Dan perlahan, sesuatu mulai terdengar. Lucien memejamkan mata. Ia tahu frekuensi yang ia pancarkan telah memantul. Tapi gemayang kembali. Bukan gema yang ia kirim. Suaranya pelan, nyaris seperti desahan. Tidak beraturan, tidak musikal, tapi hidup. Alat rekam tidak menangkap apapun. Grafik tetap datar. Tapi Lucien bersumpah, ia mendengar suara itu langsung dalam pikirannya. Seolah batu-batu di sekelilingnya bergetar, bukan oleh frekuensi, tapi oleh kesadaran. Lucien mencoba eksperimen kedua. Ia mengirimkan suara nada 111 Hz. Frekuensi yang menurutnya mampu membuka ruang bawah sadar manusia. Dan ketika frekuensi itu menggema, dinding piramida bersuara. Tapi suara itu bukan pantulan. Itu adalah jawaban. Sebuah nada panjang, berat, serak, seperti suara manusia yang tertahan selama ribuan tahun. Lucien terdiam, matanya berkaca-kaca. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu tempat ini tidak diam. Keesokan malamnya, saat Lucien memutar ulang hasil rekaman, sesuatu mengganggu. Di salah satu segmen rekaman, terdapat bayangan samar bergerak cepat di ujung lorong. Padahal saat itu, ia sendirian. Ia membekukan frame, memperbesar. Gambarnya buram, tapi bentuknya menyerupai sosok manusia berjubah, berdiri tegak, menghadap ke arah Lucien, dan kemudian menghilang begitu saja. Tidak ada jejak panas, tidak ada bunyi langkah, hanya suara dengung rendah, seolah dinding sedang menahan sesuatu yang ingin keluar. Lucien memutuskan untuk bermalam sekali lagi dalam piramida. Kali ini dengan kamera inframerah dan mikrofon nirkabel. Malam itu, jam terasa lambat. Alat jam tangan berhenti berdetik pada pukul 12.17 dan tidak berjalan kembali sampai fajar. Selama waktu itu, ia merasa seperti terjebak di ruang yang menolak waktu. Dan suara itu kembali. Kali ini, bukan desahan, tapi bisikan, bahasa asing, irama monoton, suara perempuan dan lelaki bersahut-sahutan, seolah sedang berdoa dalam paduan suara kuno. Di balik salah satu balok batu besar di dekat ruang raja, Lucien menemukan sebuah celah kecil. Ia menyinari bagian dalamnya, dan tampak ukiran yang tidak tercatat dalam dokumentasi arkeologi manapun. Simbolnya aneh. Spiral, mata terbuka, dan simbol yang menyerupai gelombang suara. Di sampingnya, ukiran kalimat dalam hieroglif. Jika kau mendengar suara langit di bawah tanah, jangan buka pintu yang tidak ada kuncinya. Lucien tidak mengerti maksudnya. Sampai kemudian ia menyadari, pintu itu mungkin bukan pintu fisik, tapi resonansi yang membuka pikiran. Setelah malam itu, Lucien kembali ke hotel, tapi ia tidak bisa tidur. Atau, lebih tepatnya, ia tidur, tapi tak pernah bermimpi. Hanya gelap, hanya sunyi, seperti terhisap ke dalam ruang kosong. Yang aneh, tubuhnya lelah, namun pikirannya terasa penuh. Ia mulai menulis kata-kata dalam bahasa yang tidak ia kenal. Saat ia menyadari, tangannya menggambar pola spiral. Pola yang sama seperti ukiran di dalam piramida. Hari berikutnya, salah satu teknisi lokal yang membantu proyek mengundurkan diri. Ia mengatakan mendengar bisikan dalam mimpinya, meski tidak pernah masuk ke piramida. Suara itu mencarimu, katanya pada Lucien. Bukan lewat telinga, tapi lewat resonansi tubuh. Dan jika ia menempel, ia tak akan pergi.
Lucien mulai merasa suara itu bukan lagi hasil eksperimen, tapi entitas. Sesuatu yang hanya butuh pintu kecil untuk masuk. Dan ia yang membukanya. Semua alat sensor mulai kacau. Mikrofon menghasilkan suara feedback. Kamera inframerah gagal menangkap gambar. Tapi tubuh manusia justru merespons lebih kuat. Jantung berdebar, telinga berdenging, pikiran terasa berat. Lucien memutuskan untuk tidak lagi membawa alat. Ia akan masuk, hanya dengan tubuh dan pikirannya. Sebuah tindakan yang nantinya ia akui sebagai kesalahan terbesarnya. Dalam catatan hariannya, Lucien menulis, frekuensi pertama memanggil, kedua menjawab, tapi frekuensi ketiga membuka. Frekuensi ketiga ia temukan secara tidak sengaja, 117,7 Hz. Begitu ia nyalakan, ia merasakan getaran dalam tulang, bukan telinga. Seperti suara itu menyentuh dirinya dari dalam. Lalu dinding itu berubah. Ia tidak bersuara, tapi bernafas. Lucien keluar dari piramida dengan langkah sempoyongan. Ia merasa seperti baru saja berbicara dalam bahasa yang tak pernah ia pelajari, namun paham. Dan sejak saat itu, ia tidak bisa berhenti mendengarnya. Bahkan saat kembali ke hotel, bahkan saat naik pesawat pulang ke Paris. Suara itu kini hidup dalam dirinya. Lucien akhirnya memutuskan untuk membagikan temuannya melalui sebuah wawancara khusus bersama kanal dokumenter independen di Prancis. Ia bicara tenang, menjelaskan teori frekuensi, ruang resonansi, dan suara misterius yang tak dapat direkam. Namun, yang mengejutkan bukan isi wawancaranya. 3 hari setelah wawancara itu ditayangkan, tim produksi menyadari ada sesuatu yang janggal. Suara Lucien tidak utuh. Di beberapa bagian, suara pria lain muncul, berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal. Suara itu tak terdengar saat wawancara berlangsung, tapi terekam dalam audio final, seolah menyelinap masuk tanpa diundang. Dan anehnya lagi, frekuensinya adalah 117,7 Hz. Video wawancara itu viral. Namun, dalam waktu 48 jam, tiba-tiba menghilang dari seluruh platform digital. Kanal dokumenter mendadak dibekukan karena pelanggaran hak cipta. Lucien dihubungi oleh pihak tak dikenal, mengklaim berasal dari Lembaga Warisan Budaya. Eksperimen Anda membuka sesuatu yang tidak boleh diakses, kata mereka melalui suara tanpa identitas. Beberapa penonton mengaku merasa tidak enak badan setelah menonton wawancara itu. Kepala pusing, dada sesak. Sebagian mengalami mimpi berulang tentang piramida yang bergetar dan suara perempuan menangis dalam gelap. Yang lain bermimpi tentang Lucien. Seminggu setelah video itu menghilang, Lucien menerima email dari seseorang bernama Rem El Zahra, seorang pakar fonetik kuno di Mesir. Ia menulis, "Saya tidak tahu apa yang Anda temukan, tapi suara dalam wawancara itu bukan bahasa modern. Itu sangat mirip dengan bahasa pra-dinasti Mesir, bahasa yang bahkan belum bisa kami ucapkan sepenuhnya karena tidak ada referensi fonetiknya." Lucien terkejut, mulai membandingkan rekaman suaranya sendiri dengan salinan digital yang sempat ia simpan. Hasilnya membuat tengkuknya dingin. Suara itu tak hanya mirip dengan suara hieroglif tertua, tetapi secara fonetik identik dengan rekaman gema dari piramida saat ia memutar frekuensi ketiga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia kembali ke Prancis, suara itu berbicara langsung padanya dengan jelas. Bukan lagi bisikan, bukan lagi gema, tapi instruksi. Lucien duduk terpaku di ruang kerjanya. Dari speaker kecil di meja, gema frekuensi 117,7 Hz yang ia putar kembali perlahan berubah menjadi formasi suara, bukan acak, bukan sembarang getaran, melainkan struktur bahasa. Ia tidak mengerti arti kata-katanya, tapi ritmenya teratur, hampir matematis.
Nada naik turun seperti pola gelombang. Dan meski tidak mengenal bahasanya, bagian dari dirinya mengerti niatnya. Lucien mencatat setiap suku kata, merekamnya, lalu mengirimkannya ke Rem El Zahra. Beberapa jam kemudian, Rem menelepon dengan suara yang bergetar. "Lucien, aku tak percaya ini. Kalimat itu jika diterjemahkan kira-kira berbunyi, di bawah batu yang tidak dibuka, suara akan menjadi tubuh. Jangan kembalikan apa yang telah dibangkitkan." Lucien terdiam. Suara itu bukan hanya kembali, ia sedang membentuk wujud. Sejak malam itu, Lucien mulai bermimpi dalam bahasa asing, bahasa yang sama dari suara piramida. Ia mulai bisa mengulangnya dalam keadaan sadar, seolah memorinya menyimpan kosakata yang tidak pernah ia pelajari. Yang aneh, saat ia mengucapkannya keras-keras, frekuensi udara di sekitarnya berubah. Beberapa alat di laboratorium kecilnya mulai bergetar pelan. Salah satu lampu neon mati mendadak setiap kali ia mengucap kalimat kedua. Kunci bukan pada suara, tapi pada yang mendengarkan. Lucien mulai curiga. Apakah bahasa ini bukan sekadar komunikasi? Apakah ia adalah bentuk teknologi, kode kuno yang tidak hanya membawa makna, tapi fungsi? Di saat yang sama, ia menerima email tak dikenal, hanya berisi 2 kalimat. "Kami tahu Anda telah membacanya. Berhenti sebelum Anda mengucapkan bait ketiga." Tidak ada nama pengirim, tidak ada alamat balasan. Dan di akhir email itu, hanya satu file terlampir. Foto dirinya di dalam piramida. Diambil dari sudut yang ia tahu tidak ada satupun kamera miliknya mengarah ke sana. Foto dirinya di dalam piramida, dari sudut yang tak mungkin dipotret. Lucien menatap layar dalam diam. Ia menutup laptop. Lalu, secara naluriah, ia menoleh ke jendela. Ada rasa yang sulit dijelaskan, bukan sekadar diawasi, tapi seperti ditimbang, dinilai. Keesokan harinya, ia terbang ke Italia untuk mencari satu nama, Padre Antonio Ferracci, mantan imam Yesuit yang sempat menulis naskah kontroversial berjudul Sonus Dei, Suara Tuhan dalam Batu. Naskah itu ditarik dari publikasi Vatikan dalam 48 jam dan Ferracci dikeluarkan dari Ordo tanpa penjelasan resmi. Lucien menemuinya di sebuah biara tua di Siena. Ferracci, pria tua dengan mata jernih yang terlalu tenang untuk usianya, menyimak cerita Lucien tanpa ekspresi. Lalu, untuk pertama kalinya sejak ia dikeluarkan dari gereja, ia buka suara. Piramida bukan hanya makam, ia adalah alat. Gereja tahu, tapi mereka tidak bisa mengendalikannya. Maka mereka tutup dan sebut itu paganisme. Ferracci mengajak Lucien ke ruang bawah tanah biara. Di sana tersembunyi lemari besi tua. Dari dalamnya ia keluarkan sebuah gulungan tua, bertuliskan campuran Latin dan Koptik. Hic vocem non legas sed audi, solum reverberatio detegit veritatem. Jangan baca suara ini, dengarkan. Hanya gema yang membuka kebenaran. Ferracci menjelaskan, pada abad ke-14, sekelompok biarawan menemukan bahwa suara bisa menggetarkan ruang doa tertentu dengan intensitas yang memicu penglihatan. Beberapa percaya itu wahyu. Tapi setelah 2 dari mereka meninggal mendadak setelah melihat terlalu jauh, praktik itu dihentikan, atau lebih tepatnya, disembunyikan. Lucien bertanya, apakah suara itu Tuhan? Ferracci menggeleng. Bukan Tuhan, tapi mungkin pesan dari sesuatu yang lebih dulu daripada kitab. Sebuah kode frekuensi. Warisan dari peradaban yang mendengar sebelum menulis. Kembali ke Paris, Lucien menelusuri naskah kuno Mesopotamia dan prasasti pra-Mesir. Semua memiliki kesamaan aneh. Penggambaran alat seperti mangkuk atau buah ruang gopioga. Ada juga simbol yang kini ia kenali, spiral bertumpuk 3, yang sama dengan pola suara pada rekamannya. Sementara itu, di komunitas online yang tertarik pada arkeologi alternatif, rekaman suara dari wawancara Lucien mulai disebar ulang diam-diam.
Beberapa mengaku bisa merasakan tekanan di tulang dada saat mendengarnya. Lalu muncullah nama kuno dari tradisi yang terlupakan. Neteru, makhluk atau kekuatan yang disebut-sebut sebagai penggetar awal ruang. Beberapa ahli teori mengklaim resonansi ini bukan milik manusia. Ia adalah bahasa dewa, tapi dewa yang bukan untuk disembah, melainkan untuk diaktifkan. Lucien mulai sadar, penemuannya bukan hanya akan mengubah cara kita memandang piramida, tapi bisa mengguncang fondasi sains, agama, dan sejarah dunia sekaligus. Namun, tidak semua orang terkesima. Beberapa hari setelah rekaman suara dari piramida viral di forum privat, email dari seorang profesor fisika kuantum masuk ke inbox Lucien. Namanya Dr. Alain Dupré, peneliti senior di Sorbonne. Saya menonton wawancara Anda. Menarik. Tapi yang Anda dengar bukan suara dari masa lalu. Itu hanyalah interferensi akustik yang kebetulan terstruktur. Lucien membalas dengan data rekaman frekuensi. Dupré menganalisisnya. Hasilnya, frekuensinya memang tidak biasa, tapi itu bisa dijelaskan. Suara pantulan yang berulang di ruang tertutup bisa membentuk pola seperti bahasa jika dipicu dengan suara tertentu. Anda tidak menemukan dewa, Tuan Lucien. Anda menemukan eksperimen akustik tanpa kontrol. Reem El Zahra juga mulai ragu. Ia memutar ulang suara itu berulang kali dengan teknik isolasi spektrum. Hasilnya, tidak ada struktur fonemik tetap seperti dalam bahasa manusia. Lucien, bisa jadi kita hanya mendengar apa yang ingin kita dengar. Seperti ketika orang mengklaim mendengar pesan rahasia saat lagu diputar terbalik. Di sisi lain, seorang psikolog perilaku dari Zurich menghubungi media lokal, menyebut fenomena ini sebagai efek pareidolia auditori. Sama seperti kita melihat wajah di awan, kita juga bisa mendengar bahasa dalam kebisingan acak jika kita mengharapkannya. Fenomena ini bukan sihir, katanya, tapi ekspektasi otak yang terlatih mencari pola. Institut Akustik Mesir mencoba mengulang eksperimen Lucien di piramida Khafre dan Menkaure. Hasilnya, nihil. Tidak ada gema, tidak ada bahasa, hanya suara datar. Profesor Najib Barakat dari tim riset itu berkata, jika eksperimen tak bisa direplikasi, maka secara metodologi ia cacat. Kita tidak bicara tentang wahyu. Ini sains, dan sains harus bisa diuji ulang. Lucien mulai goyah. Apakah ia hanya tertipu oleh harapan? Apakah ia hanya menjadi perantara dari keganjilan yang terlalu dibesar-besarkan? Tapi, lalu mengapa ada peringatan dalam email tanpa nama? Dan bagaimana mungkin suara itu bisa mengaktifkan perubahan suhu ruangan dan getaran alat laboratorium? Salah satu hal yang membuat Lucien tetap yakin adalah bukan hanya suara, tetapi reaksi yang muncul setelahnya. Data suhu laboratorium memang mencatat fluktuasi tak wajar saat suara itu diputar. Beberapa tanaman yang disimpan di dekat speaker juga menunjukkan anomali pertumbuhan. Dan satu relawan pendengar mengalami migrain berat. Namun setelahnya, bisa mengingat angka-angka kompleks tanpa kesulitan. Lucien berkata kepada Reem, kalau ini hanya ilusi, mengapa tubuh kita merespon seperti ini? Reem tak menjawab, tapi wajahnya menyiratkan kegelisahan yang tak bisa disangkal. Mungkin memang ada sesuatu yang belum bisa dijelaskan, bukan oleh sains, bukan oleh mitos, tapi oleh suatu bentuk pengetahuan yang belum punya tempat di antara keduanya. Kalimat itu terus bergaung di kepala Lucien. Ia tahu, untuk mencari kebenaran, ia harus melepaskan diri dari sikap fanatik, baik dari dunia ilmiah maupun dunia supranatural. Maka ia mengundang dua orang ahli yang selama ini saling bertolak belakang. Dr. Alain Dupré, fisikawan skeptis, dan Profesor Miriam Saadah, antropolog budaya yang mempelajari tradisi kuno Mesir.
Di sebuah meja bundar kecil di Kairo, mereka bertiga duduk berhadapan, membuka diskusi yang jarang terjadi. Apa sebenarnya suara itu? Dan apa maknanya bagi kita hari ini? Dr. Dupre membuka dengan logikanya. Frekuensi itu ada. Namun, struktur bahasa hanyalah produk interpretasi manusia yang mencoba menemukan pola. Sedangkan Profesor Miriam menimpali. Dalam budaya Mesir kuno, suara bukan sekadar bunyi. Mereka percaya suara adalah manifestasi kekuatan ilahi. Ritual dan mantra menggunakan frekuensi untuk menyelaraskan energi alam dan manusia. Lucian mengamati. Keduanya benar dari sudut pandang masing-masing. Suara itu bisa dijelaskan secara ilmiah sebagai gelombang akustik, tapi juga sebagai simbol spiritual yang berfungsi sebagai jembatan antara manusia dan alam semesta. Namun, bukti empiris yang ada, seperti perubahan suhu ruangan dan reaksi biologis tubuh manusia, masih sulit dijelaskan secara penuh. Diskusi itu berujung pada sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Kadang, kebenaran tidak harus dikotakkan dalam hitam putih. Kadang, yang paling penting adalah kesediaan untuk menerima ketidakpastian. Lucian merasakan beban besar di pundaknya mulai mengendur. Selama ini, ia terperangkap pada kebutuhan untuk membuktikan segala sesuatu secara mutlak. Kini, ia sadar bahwa membuka ruang untuk misteri adalah bagian dari perjalanan ilmiah dan spiritual. Reem, yang ikut mendengarkan dari jarak jauh, mengirim pesan singkat. Kadang yang kita cari bukan jawaban, tapi keberanian untuk terus bertanya. Akhirnya, Lucian menatap langit malam dari balkon apartemennya. Apa yang harus dipercaya? Sains yang tak bisa menjelaskan segalanya, atau mitos yang memberi makna? Malam itu, ia menulis sebuah catatan singkat untuk dirinya dan dunia. Kadang, suara dari masa lalu bukanlah untuk dimengerti sepenuhnya, melainkan untuk dirasakan. Dia menyadari, kisah ini bukan soal kebenaran absolut, tapi soal keberanian menjelajah batas antara yang diketahui dan yang tersembunyi. Malam itu, di balik sunyi kota Kairo, Lucian duduk termenung dengan secangkir kopi. Ia memandangi catatan dan rekaman yang selama ini menjadi teman perjalanan panjangnya. Seluruh dunia mungkin belum siap menerima suara dari piramida itu sebagai kebenaran. Tapi ia tahu, pengetahuan itu sudah menembus tirai waktu dan keraguan, mengajak kita semua untuk melihat dunia dengan mata berbeda. Piramida bukan hanya bangunan batu. Mereka adalah penjaga rahasia. Suara-suara yang pernah menggetarkan zaman, menghubungkan manusia dengan sesuatu yang lebih besar. Lucian menulis ulang hipotesisnya, bahwa suara itu bukan hanya fenomena akustik, tapi sebuah jendela ke peradaban yang mengenal ilmu dan spiritualitas secara bersamaan. Ilmu yang sengaja disembunyikan oleh sejarah. Kini giliran kita, para peneroka, untuk melanjutkan percakapan ini. Apakah kita memilih untuk terus menggali dengan pikiran terbuka, atau membiarkan suara itu tetap menjadi misteri yang tertutup rapat? Lucian menatap ke kamera, mengajak semua yang mendengar. Jangan takut pada ketidakpastian, karena di dalamnya terkandung kekayaan pengetahuan dan pengalaman baru. Cerita ini bukan akhir, tapi awal. Untuk setiap langkah yang kita ambil dalam menelusuri sejarah dan misteri, ada ruang untuk keraguan dan kepercayaan. Lucian mengakhiri dengan sebuah panggilan tulus. Mari bersama-sama menjadi peneroka, menyelami cerita, menantang batas, dan menjaga rasa ingin tahu tetap hidup. Apa pendapatmu? Apakah suara dari piramida itu benar-benar ada? Atau hanya gema masa lalu yang mengajarkan kita satu hal penting, bahwa hidup adalah perjalanan mencari jawaban yang tak pernah berhenti. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar
kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.